Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 331-335, kerontokan rambut di Kaohsiung sangat serius, dan beberapa helai rambut yang tersisa telah disisir dengan hati-hati. Wei Huaqiang mendengus dingin, tanpa komitmen. Bagaimanapun, dia adalah pendatang baru. Bukankah baik bagimu untuk melakukan ini? Tanya Tian Yongsan. Hei, Guru Tian, kamu hanya pemalu. Ada apa dengan itu? Kamu bisa menonton pertunjukannya nanti. Kaohsiung tertawa. Saat berbicara, Hao Shengxian membawa Ye Chong masuk. Kawan, ini guru baru kita, namanya Ye Chong. Ye Chong, kamu kenapa? Wei Huaqiang dan Tian Yongsan menyela Hao Shengxian sebelum dia selesai berbicara. Keduanya berseru hampir bersamaan. Hao Shengxian memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mengenal guru baru itu? Tian Yongsan berkata, ya, dia dan ayahku adalah teman lama, dan ayahku juga memuji keterampilan medis Ye Chong yang tidak mudah. Apa, ayahmu tidak mudah untuk memuji keterampilan medis Xiao Ye? Hao Shengxian terkejut. Tentu saja dia tahu siapa ayah Tian Yongsan, Tian Lei yang terkenal di kota Luzhu. Oh, Xiao Ye, ternyata keterampilan medismu sangat bagus, sayang sekali datang ke sini untuk menjadi guru. Hao Sheng tertawa. Diam-diam mengingat keterampilan medis Ye Chong di dalam hatinya. Aku juga heran. Ye Chong, kenapa kamu datang menjadi seorang guru? Tanya Tian Yongsan. Ye Chong menggosok hidungnya. Aku ingin bekerja denganmu. Tian Yongsan tersipu. Ya, kamu tidak serius. Melihat godaan di antara keduanya, semua orang mengerti, hubungan antara keduanya tidak biasa. Semua orang diam-diam memandang Wei Huaqiang, berpikir bahwa Wei Huaqiang harus mati karena marah. Guru baru ini tidak hanya merampok posisinya sebagai guru kelas, tetapi juga merampok wanitanya. Semua orang di kantor tahu bahwa Wei Huaqiang mengejar Tian Yongsan. Dan kulit Wei Huaqiang sangat jelek selain pekerjaan dan wanita. Wei Huaqiang juga kehilangan 5 juta untuk Ye Chong, yang merupakan uang yang dia beli untuk villa. Sekarang dia tidak sabar untuk memakan Ye Chong hidup-hidup. Kaohsiung sudah melihat kemarahan Wei Huaqiang, jadi dia sengaja berjalan ke arah Ye Chong untuk menyenangkan Wei Huaqiang. Kata-kata Guru Tian agak menyombongkan diri, kan? Dia masih sangat muda, dan dia juga bisa ahli dalam pengobatan. Cih, percaya atau tidak? Kata Tian Yongsan. Gao Xiong mendengus. Oke, jangan bicarakan ini. Lagi pula, dia hanya bisa dianggap sebagai magang sekarang. Jika magang, bagaimana dia bisa menjadi kepala sekolah? Ini terlalu tidak masuk akal. Hao Shengxian mengambil hidungnya, berkata, ini pengaturan kepala sekolah, apakah Anda keberatan? Kepala sekolah menengah kelima adalah orang yang kejam, dan semua guru di sekolah tidak takut. Gao Xiong dengan cepat berkata, tentu saja saya tidak keberatan. Saya hanya takut kepala sekolah akan ditipu oleh anak ini. Anak ini terlihat seperti orang biasa-biasa saja yang hanya bisa berbicara di atas kertas dan tidak memiliki keterampilan sama sekali. Chong tersenyum dan bertanya. Direktur Hao, bagaimana seseorang dengan kualitas ini bisa menjadi seorang guru? Kaohsiung balas menatap dan bertanya, siapa yang kamu bicarakan? Sejak aku memasuki pintu, kamu tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Dan kamu hanya menggonggong seperti anjing gila di sini. Menurutmu siapa yang aku bicarakan? Kaohsiung mendekati Ye Chong 2 langkah. Tubuhnya yang besar hampir mengetuk Ye Chong itu diselimuti bayangan. Anak muda, perhatikan apa yang kamu katakan. Tian Yongsan sedikit khawatir ketika dia melihat mereka berdua berperang. Sementara Wei Huaqiang di sebelahnya menunjukkan senyum sombong. Hao Shengxian terbatuk, yang berarti dia tidak ingin mereka berdua menimbulkan masalah di sini. Ye Chong tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu mengapa rambut rontokmu parah akhir-akhir ini? Kaohsiung hanya memiliki beberapa helai rambut yang tersisa di kepalanya, dan ini adalah poin yang paling tidak ingin dia sebutkan. Namun, dia telah kehilangan banyak rambut baru-baru ini, dan dia merasa sangat tertekan saat kehilangannya. Bagaimana kamu tahu? Kaohsiung bertanya dengan heran.
Ye Chong berkata sambil tersenyum, rambutmu rontok karena kekurangan Ki ginjal yang parah dan kurangnya esensi dan darah dalam tubuh, yang menyebabkan melemahnya folikel rambut, sehingga rambut rontok. Kao Siung tersipu, omong kosong apa yang kamu bicarakan, oke. Jangan terlalu bau, Ye Chong berkata lagi. Bahkan kehidupan pribadi Kao Siung diekspos oleh Ye Chong, wajah lamanya memerah, dan dia menatap Ye Chong dan berkata, bagaimana kamu tahu ini sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa apa yang dikatakan Ye Chong itu benar. Ye Chong sedikit tersenyum, apa maksudmu? Apakah ginjalmu kekurangan? Atau apakah kehidupan suami istrimu tidak harmonis? Guru-guru lain menutup mulut mereka dan tertawa diam-diam. Kao Siung merasa malu, dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah tua memerah, berpikir untuk mencabik-cabik Ye Chong 100 kali. Ketika Hao Sengxian melihat pemandangan ini, dia diam-diam menghela nafas. Tampaknya Tian Yongsan benar, Xiaoye benar-benar ahli dalam pengobatan, dia bisa melihat masalah Kao Siung secara sekilas. Xiaoye seharusnya bisa melihatnya, mungkin dia punya cara untuk menyelesaikannya. Sepertinya aku harus berbicara dengan Xiaoye nanti. Kemudian, Hao Sengxian mengumumkan, Xiaoye, selanjutnya, kamu akan berada di kelas 1 tahun ketiga. Guru wali kelas adalah guru pendidikan jasmani. Wei Huaqiang dan guru lainnya tercengang karena guru pendidikan jasmani bisa menjadi guru wali kelas. Nima ini terlalu gila. Seberapa keras pintu Ye Chong? Namun, ini adalah keputusan kepala sekolah, dan mereka tidak berhak ikut campur. Ye Chong mengangguk, target yang ingin dia lindungi, Chen Fei Fei, adalah seorang siswa di kelas 1, senior 3, jadi dia secara alami ditempatkan di kelas 1, senior 3. Hao Sengxian mengucapkan beberapa kata lagi kepada semua orang, tidak lebih dari jaga Ye Chong, lalu dia pergi. Di kantor ini, yang terbesar adalah wakil direktur, Wei Huaqiang. Pada saat ini, Wei Huaqiang berdiri dan menatap Ye Chong dengan dingin. Nak, aku tidak menyangka kamu bisa menjadi guru kelas bahkan jika kamu mengajar pendidikan jasmani. Sepertinya kamu sangat baik, Ye Chong tersenyum. Guru pendidikan jasmani alasan mengapa saya bisa menjadi kepala sekolah adalah karena guru matematika itu sangat buruk. Wei Huaqiang kesal, dia tahu bahwa Ye Chong memarahinya. Karena semua rencana pelajaran matematika diletakkan di atas mejanya, siapapun dapat melihat bahwa dia sedang mengajar matematika. Ye Chong, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Sebaiknya aku memberitahumu, jangan berpikir bahwa kepala sekolah di kelas 1 dari 3 senior begitu sederhana. Jika kamu tidak bisa mengatur dengan baik, keluarlah dari sini. Di sini, Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku akan mengurusnya. Begitu kata-kata ini keluar, baik Wei Huaqiang maupun Kao Siung tertawa. Ye Chong, kamu masih terlalu muda untuk memahami situasinya. Mereka, tetapi menghindari mereka, karena mereka terkenal karena menggertak guru mereka. Bahkan saya, wakil direktur, mereka berani menyebut saya sampah, hanya mengandalkan Anda sebagai guru kecil. Anda ingin mengelola kelas pertama dari tahun ketiga, apakah kamu? Bercanda, dia mengejek Ye Chong dengan satu kata. Ye Chong mengangkat bahu, kamu adalah kamu, aku adalah aku, jangan menilaiku dari kemampuanmu. Wei Huaqiang mendengus dingin, kamu terdengar bagus, aku yakin dalam sehari, kalian para siswa pasti akan membuat masalah. Benarkah? Ye Chong tertawa, lalu mengapa kita tidak membuat taruhan lagi? Wei Huaqiang tersipu, dia kehilangan 5 juta pada taruhan sebelumnya, menyakitkan untuk memikirkannya. Tapi kali ini, dia pasti tidak akan kalah, karena dia tahu kelas 1, kelas 3 dengan sangat baik. Oke, itulah yang saya maksud, jika siswa Anda membuat masalah lagi hari ini, maka keluarlah. Kata Wei Huaqiang, Tian Yongsan buru-buru mengingatkan Ye Chong untuk tidak bertaruh dengan Wei Huaqiang. Secara alami, Tian Yongsan juga tahu betapa kuatnya kelas ini, dan jika dia ingin menjaga kelas ini agar tidak menimbulkan masalah selama sehari, itu hanyalah mimpi. Wei Huaqiang mencoba menggunakan metode ini untuk mengusir Ye Chong, dan mengambil posisi kepala sekolah kelas 1 senior 3.
Ada apa? Bukankah kamu sangat sombong barusan? Apakah kamu takut sekarang? Gao Xiong berkata dengan tegas. Ye Chong tersenyum, tidak masalah. Jika aku menang dan kamu masih memiliki kepala botak itu, kamu bisa pergi ke taman bermain dan berlari 10 putaran untukku. Menyanyikan konkuer sambil berlari. Gao Xiong marah, siapa yang kamu panggil botak? Mengapa kamu begitu tidak memenuhi syarat? Wei Huaqiang menghentikan Gao Xiong dan menyetujui Ye Chong. Oke, itu dia. Wei Huaqiang setuju dengan sangat mudah. Bahkan takut Ye Chong akan menyesal jika dia setuju terlalu lambat. Dia merasa itu tidak dijamin. Jadi dia berkata lagi, tidak ada bukti untuk apa yang kita katakan. Mari kita buat dokumen tertulis sebagai bukti. Setelah berbicara, dia menuliskan taruhan kedua belah pihak tadi. Lalu dia dan Gao Xiong menandatangani di bawah ini. Setelah Ye Chong juga menandatangani, taruhan mulai berlaku. Dia memberikan taruhan kepada Yongsan Tian lagi, dan berkata, Yongsan, tolong jadilah saksi kali ini. Hei, Ye Chong, kamu akan menjadi guru dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah sekolah menengah. Wei Huaqiang mencibir, benar. Datang ke sekolah dan meninggalkan sekolah di hari yang sama. Gao Xiong bergema, kemudian, Wei Huaqiang tersenyum, memberi isyarat mengundang, dan berkata, MSY, silakan pergi ke kelasmu sekarang. Ye Chong terlalu malas untuk berbicara dengan mereka, menoleh dan berjalan keluar dari pintu kantor. Anak ini benar-benar gila, Gao Xiong berkata dengan marah. Ketika dia memasuki gerbang kelas 1 tahun ketiga, dia tidak akan pernah merajalela lagi. Wei Huaqiang berkata, pada saat itu, dia akan menyesal membuat taruhan ini denganku. Direktur Wei, kamu bertaruh, Yue harus naikkan taruhan lagi. Canda Gao Xiong, Tian Yongsan memberi mereka berdua pandangan kosong. Kalian berdua, ini terlalu banyak. Ada ruang kelas besar khusus di lantai 5, dan tanda di pintu ruang kelas bertuliskan kelas 1, 3 senior. Ruang kelas ini letaknya di pojok lantai 5, jauh dari ruang kelas lain. Hal ini diatur khusus oleh pihak sekolah karena takut siswa di sini akan mempengaruhi orang lain. Pada saat ini, ruang kelas sangat bising, dan para siswa berkumpul berpasangan dan bertiga. Meskipun sekarang adalah waktu kelas, tidak ada kelas sama sekali. Di beberapa baris terakhir kelas, 4 atau 5 anak laki-laki berkumpul bersama, mengobrol tentang sesuatu yang tidak diketahui, sesekali membuat suara lucu. Ada juga 2 anak laki-laki bermain bulu tangkis di belakang mereka. Ada beberapa gadis di barisan depan yang sedang mendiskusikan nail art siapa yang lebih cantik. Hei, apakah kalian semua sudah mendengarnya? Dalam pertandingan tinju 6 faksi utama 2 hari yang lalu, Tuan Chong itu memilih 6 faksi utama dan mengalahkan mereka semua. Kataku, Tuan Chong benar-benar luar biasa. Ayahku juga mengatakan bahwa Tuan Chong tampan dan muda. Seorang gadis di sebelahnya menepuknya dan berkata, kamu sangat cantik. Dengan penampilanmu, kamu masih ingin menjadi nyonya Tuan Chong. Kamu bahkan tidak bisa digolongkan sebagai nyonya. Kemudian, beberapa gadis berkicau dan tertawa. Beberapa anak laki-laki di barisan belakang juga mulai membicarakan Chong Ye, yang baru-baru ini mengancam dunia bawah tanah kota Luzu. Tuan Chong ini seorang diri mengalahkan 6 penguasa dari 6 sekte besar. Dia seperti dewa. Orang seperti itu, Chong Ye, jelas telah menjadi idola di hati orang-orang muda ini. Faktanya, para tetua dari keluarga leluhur generasi kedua ini adalah bos besar yang cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju. Dan mereka semua melihat kekuatan Ye Chong malam itu dengan mata kepala sendiri. Hei, Juanzi, apakah kamu sudah mendengar, seorang guru baru sepertinya akan segera datang? Tentu saja aku dengar, kami sudah menyiapkan upacara penyambutan. Juanzi itu menunjukkan senyum jahat. Hei, jika kamu ingin mengajar kelas 1 tahun ketiga kita, mari kita lihat apakah dia memiliki takdir. Begitu guru baru disebutkan, semua orang di kelas menjadi tertarik dan berdiskusi. Apa-apaan ini? Cowok, mari kita hancurkan dia juga. Seorang anak laki-laki berkata dengan sedih. Juanzi tersenyum dan berkata, kamu bilang,
guru baru ini akan bersikeras untuk tidak meminta bantuan selama beberapa menit. Di antara kelompok siswa durhaka ini, hanya ada satu gadis, yang duduk diam di dekat jendela, memegangi aku, membaca novel romantis. Gadis itu cantik dan bersih, mengenakan kemeja putih lengan panjang, dia terlihat sangat anggun, seperti bunga bakung yang pendiam. Dia adalah Chen Feifei yang ingin dilindungi oleh Ye Chong. Pada saat ini, pintu kelas didorong terbuka, dan Ye Chong masuk dari luar. Dan ketika dia mendorong pintu hingga terbuka sedikit, sepanci cat tiba-tiba tumpah di balok pintu. Melihat cat itu akan tumpah di kepala Ye Chong mundur sedikit, menghindari pot cat itu. Akibatnya, catnya tumpah ke tanah dan berubah menjadi genangan merah. Hanya ada desahan yang datang dari ruang kelas, dan seseorang memarahi, "Apa yang kamu lakukan, kamu?" Bahkan gagal membuat mekanisme, "Hei, siapa tahu dia membuka pintu lebih dulu." Jika dia mengambil satu langkah lagi, bukankah itu akan menendangnya begitu saja? Kerumunan tidak melihat tindakan Ye Chong dengan jelas. Mereka hanya berpikir bahwa Ye Chong cukup beruntung untuk lolos dari jebakan mereka. Ye Chong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu masuk. Semua orang melihat seorang pria muda masuk, sepertinya bahwa dia tidak terlalu tua, dan penampilannya tidak istimewa, tetapi pakaiannya agak biasa. Ye Chong berjalan ke podium, lalu berjalan ke meja di tengah. Dua papan kayu di tengah podium telah dibuat sebelumnya. Jika longgar, itu akan runtuh segera setelah Anda menginjaknya. Ketika kaki Ye Chong baru saja menyentuh papan, dia sudah merasa tidak normal. Dia diam-diam menggunakan energi naga untuk menopang papan, lalu berjalan mendekat lancar tanpa runtuh. Sekelompok siswa tercengang, dan berpikir bahwa guru kecil itu sangat beruntung. Bukankah dia menginjak papan lepas itu? Setelah itu, "Guru baru Anda, nama saya Ye Chong, aku tidak peduli seperti apa kamu sebelumnya. Tapi sekarang aku di sini, di bawah komandoku. Jika kamu tidak patuh, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka. Saya tidak peduli apakah Anda putra bos besar atau putri bintang besar." Ye Chong baru saja selesai berbicara dengan kasar, ketika dia mendengar sesuatu di dalam podium meledak dengan keras. Ternyata ada bom pengatur waktu kecil yang disembunyikan di podium, dan bom itu meledak tiba-tiba. Bola baja kecil ditembakkan ke arah Ye Chong pada saat yang sama. Para siswa di bawah juga bersorak, ini adalah mahakarya mereka. Ye Chong mendengus pelan, dan dengan lambaian tangannya, dia mengambil semua bola baja kecil ini ke tangannya. Segera setelah itu, papan tulis besar di belakangnya itu tiba-tiba jatuh dan mengenai punggung Ye Chong. Di saat yang sama, sebuah bola baja di atas kepala Ye Chong juga jatuh seketika. Jika Anda melompat ke depan untuk menghindari papan tulis, Anda akan terkena bola baja. Jika Anda menghindari bola baja, Anda pasti akan terkena papan tulis. Tidak peduli siapa yang terkena, itu akan menjadi cedera serius. Ye Chongsin berkata, murid-murid ini benar-benar akan menghukum mati gurunya. Benar-benar melanggar hukum. Jika Anda tidak memberi mereka pelajaran, Anda benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengulurkan tangannya yang lain ke belakang, dengan kuat menggenggam ujung papan tulis, dan kemudian meletakkan papan tulis itu dengan kuat di tanah. Pada saat yang sama, dia menendang ke depan dengan satu kaki, tepat mengenai bola baja. Bola baja itu jatuh secara vertikal, tetapi berubah arah oleh tendangan Ye Chong, dan menghantam dinding belakang kelas secara langsung. Dengan suara boom, bola baja itu menghancurkan beberapa celah di dinding belakang, lalu jatuh ke tanah dengan boom. Jika Ye Chong menggunakan semua kekuatannya, bola baja akan menghancurkan seluruh dinding, tapi dia belum ingin menakuti para siswa. Dan rantai jebakan ini belum berakhir. Ye Chong baru saja menendang bola baja itu, ketika tiba-tiba sebuah tongkat kayu terbang dari samping. Tongkat kayu setebal mangkuk, dan awalnya disembunyikan di tirai, tetapi tidak ditemukan. Begitu mekanisme dipicu, tongkat kayu itu menyapu ke arah Ye Chong. Jika ini adalah orang biasa, bahkan jika dia menghindari papan tulis dan bola baja, dia tidak akan bisa menghindari tongkat kayu sama sekali, dan dia akan pingsan oleh tongkat kayu tersebut.
Ye Chong juga harus mengagumi bajingan kecil ini. Mereka terlalu kejam. Aku melihatnya mendengus. Lalu dia menamparkan telapak tangannya. Pisau tangan membelah tongkat menjadi dua. Pada saat yang sama, selusin siswa di barisan terakhir tiba-tiba berdiri, memegang senjata paintball di tangan mereka, dan hendak menembak Ye Chong. Di tangan Ye Chong yang lain, dia memegang lebih dari selusin bola baja. Dengan jentikan tangannya, bola baja itu ditembakkan ke arah para siswa. Pada saat ini, para siswa juga menembak. Mereka dipukul di wajah oleh pilar baja, dan tangan mereka segera kehilangan tujuan, dan senjata telur di tangan mereka ditembakkan secara acak. Tiba-tiba, ayam dan anjing beterbangan di dalam kelas, dan telur berwarna beterbangan, mengenai para siswa ini. Baru setelah semua telur di pistol telur ditembakkan, semua orang menjadi diam. Melihatnya sekarang, para siswa itu kurang lebih diwarnai dengan telur berwarna, berubah menjadi kucing berwajah dicat. Dan beberapa siswa yang berdiri dan menembakkan senjata paintball, masing-masing memiliki bola baja yang dimasukkan ke lubang hidung mereka, yang terlihat sangat lucu. Hanya Chen Fei-Fei, yang diam-diam duduk di samping, yang baik-baik saja. Melihat tampang lucu teman-teman sekelasnya, tanpa sengaja ia tertawa terbahak-bahak. Dan para siswa ini mengabaikan Chen Fei-Fei sama sekali, mereka sudah dikejutkan oleh kekuatan Ye Chong. Dalam waktu singkat, Ye Chong meraih papan tulis, menendang bola baja, membelah tongkat kayu, dan melempar bola baja. Serangkaian tindakan tidak hanya menghancurkan jebakan mereka, tetapi juga membuat mereka sangat malu. Guru baru ini adalah tidak mudah. Mungkinkah sekolah secara khusus merekrut mereka untuk menangani mereka? Ye Chong mendengus dingin dan berkata, katakan lagi, lebih jujurlah padaku mulai sekarang, siapapun yang tidak patuh, aku akan berurusan dengannya. Kamu juga telah melihat tongkat kayu tadi, siapapun yang ingin menjadi tongkat kayu itu seperti tongkat, datang dan coba. Dengan beberapa kata, para siswa menundukkan kepala ketakutan. Bagus sekali, jujurlah padaku hari ini, jika kalian memberitahuku siapa yang berani membuat masalah hari ini, aku akan memotongnya. Sekarang, kalian semua beri aku belajar mandiri dan membaca buku. Katanya sambil menepuk meja, siswa terkejut lagi. Setelah berbicara, Ye Chong meninggalkan ruang kelas. Begitu Ye Chong pergi, siswa yang diam tadi kembali ke penampilannya yang biasa, brengsek. Anak ini agak luar biasa, cara untuk membunuhnya. Beberapa gadis baik juga menanggapi satu demi satu, dengan mengatakan, kami baru saja kalah di babak pertama, sungguh memalukan, kami harus menemukan jalan kembali. Pada saat ini, Chen Fei-Fei tiba-tiba berdiri dan berkata, kamu cukup. Ini adalah guru baru kita, tidak ada yang boleh menggertaknya. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira Chen Fei-Fei benar-benar akan berbicara dengan guru. Meskipun Chen Fei-Fei biasanya cukup pendiam, dia adalah bunga kelas, kakak tertua yang bisa mengalahkan paling banyak di kelas 1 tahun ketiga telah mengejar Chen Fei-Fei. Chen Fei-Fei, mengapa kita semua kotor? Tapi kamu baik-baik saja, seorang gadis bertanya dengan aneh. Saat ini, semua orang menyadari ketidaknormalan itu. Ya, Fei-Fei, apa yang terjadi? Apakah guru itu mengenalmu? Tidak mungkin. Anda dan guru itu tidak akan melakukan apa-apa, bukan? Chen Fei-Fei tersipu, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini. Setelah itu, dia menoleh dan bergegas keluar kelas. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang duduk di baris terakhir berkata kepada anak laki-laki lain, Kakak Gang, sepertinya guru kecil yang baru itu benar-benar mengenal Chen Fei-Fei, dan hubungan mereka sepertinya tidak biasa. Anak laki-laki bernama, Brother Gang, menyipitkan matanya. Oke, izinkan saya memberitahu Si Qiang tentang ini dan biarkan dia membersihkan guru kecil ini. Si Qiang adalah kakak tertua di kelas mereka, tetapi dia tidak ada di kelas sekarang. Karena Si Qiang terlibat dengan orang-orang sosial, dia biasanya bergaul dengan sekelompok penjahat, dan hampir mengabaikan studinya. Itulah mengapa ada begitu banyak orang di kelas yang takut padanya, dia. Di sisi lain, Chen Fei-Fei mengejarnya keluar dan menemukan bahwa Ye Chong hendak berjalan melalui koridor di lantai 5 dan kembali ke kantor guru. Baiklah.
Guru, tunggu sebentar, teriak Chen Feifei. Ye Chong menoleh dan menemukan Chen Feifei berjalan mendekat. Wajah kecil Chen Feifei sedikit merah dan berkata, "Paman, kenapa kamu?" Ye Chong tersenyum, "Ada apa denganku? Aku di sini untuk melindungimu." Chen Feifei secara alami tahu apa yang dimaksud Ye Chong, dan dia juga tahu bahwa karena ayahnya, dia diburu oleh pasukan asing. "Saudari Jiayin ini telah memberitahu saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang yang melindungi saya adalah apa tentang kamu, Paman." Chen Feifei tertawa, "Jangan panggil aku Paman, panggil aku Guru, Guru Ye." Ye Chong berkata dengan wajah memerah, dia selalu mengaitkan kata paman dengan celaka. Chen Feifei tersenyum dan berkata, "Paman adalah seorang paman, kamu bisa menjadi guru jika kamu begitu malang." Ye Chong terdiam, "Mengapa saya tidak bisa menjadi guru? Salah, mengapa saya cabul?" Chen Feifei tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu sangat malang, aku tahu kamu sangat kuat. Jika kamu melindungiku selama 3 minggu ini, seharusnya tidak ada masalah." Ye Chong mengendurkan bahunya dan berkata, "Kecuali untuk sekolah, aku tidak punya banyak waktu untuk menjagamu. Kamu hanya mengikutiku dengan patuh, dan kamu tidak diizinkan pergi selama 3 minggu ini." Tidak ada yang berani berbicara dengannya begitu mendominasi. Tetapi Chen Feifei merasa bahwa Ye Chong memiliki maskulinitas khusus. "Oh, begitu?" Chen Feifei mengangguk dengan patuh. Ye Chong mengeluarkan jimat giok dan berkata, "Bawa jimat giok ini bersamamu setiap saat, sehingga jika kamu dalam bahaya, aku akan tahu. Aku menyuruhmu untuk mengambilnya, jadi kamu bisa membawanya, itu akan berguna." Chen Feifei berkata lagi, sepertinya menyukai perasaan dominan Ye Chong terhadapnya. Jimat batu giok Ye Chong memiliki lubang tembus, yang dapat digunakan untuk menggantung-gantungan kunci atau benang merah. Chen Feifei tersenyum dan membuka kancing pertama ke mejanya, lalu mengeluarkan token giok emas kecil dari sakunya. Ye Chong terkejut sesaat. Dia tidak menyangka Chen Feifei begitu berani membuka kancing ke mejanya langsung di depannya. Meski Chen Feifei baru saja beranjak dewasa, sosoknya sudah berkembang dengan sangat baik. Setidaknya setelah membuka kancingnya, terlihat sehelai bunga putih, dan Anda juga bisa melihat renda hitamnya. Chen Feifei memperhatikan bahwa Ye Chong sedang menatapnya, dan hatinya tergerak. Dia menurunkan wajahnya yang memerah, dan bermain dengan token giok. Dia awalnya ingin mengikat jimat giok dan tablet giok kecil menjadi satu, tapi sekarang dia juga lupa. Pada saat ini, mata Ye Chong tiba-tiba menyala, Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih token giok Chen Feifei. Saat mengambil token giok, Ye Chong secara tidak sengaja menabrak Chen Feifei, dan merasa tangannya sangat elastis. Wajah Chen Feifei langsung memerah. Dia belum tersentuh oleh seorang pria, dan perasaan aneh segera muncul di hatinya. Dia bilang dia bukan paman yang malang. Chen Feifei diam-diam senang. Namun, Ye Chong mengabaikan reaksi Chen Feifei saat ini, tetapi menatap plakat giok. Ye Chong menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh pada tablet giok ini. "Dari mana ini berasal?" Ye Chong bertanya. Chen Feifei berkata, "Seorang teman membawa ini kepadaku dari Taidao, dikatakan bahwa itu Master Taidao, ditabiskan oleh, jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja, simpan saja pesona giok itu bersamaku sepanjang waktu." Berbalik dan memasuki kantor. Chen Feifei menjulurkan lidahnya dari belakang dan berkata, "Itu benar-benar mendominasi. Kamu bergegas ke kantor, hanya untuk melihat Wei Huaqiang dan Gao Xiong menertawakannya. Ye Chong, kamu kembali hidup-hidup, bukankah itu mudah?" Kata Wei Huaqiang, "Itu benar, Ye Chong. Bukankah geng leluhur generasi kedua di kelas 1-3 senior, memberimu pukulan?" Gao Xiong mencibir. Beberapa guru lain yang tidak ada di kelas juga datang dan memandangi Ye Chong satu persatu. "Kamu sepertinya tidak terluka sama sekali," Wei Huaqiang berkata dengan kecewa. "Mungkinkah nenek moyang generasi kedua itu telah mengubah gaya mereka?" Gao Xiong mencibir, "Kamu tidak akan terluka secara internal, kan?" Ye Chong sedikit tersenyum, "Jangan tebak,
Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Wei Huaqiang mendengus dingin. Jangan berpikir aku baik-baik saja sekarang. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Wei Huaqiang sangat mengenal leluhur generasi kedua ini. Akan aneh jika seorang guru baru tidak diintimidasi sampai mati oleh mereka. Hari sudah siang, selama 1 pagi. Para siswa di kelas 1, kelas 3 tidak membuat masalah. Ini merupakan kejutan bagi Wei Huaqiang dan Cao Xiong. Bahkan para guru yang menoleh ke Ye Chong merasa aneh. Ini tidak sesuai dengan karakter siswa di kelas 1, kelas 3. Mereka tidak ingin membuat masalah sepanjang waktu. Jika guru tidak menghentikan mereka, mereka akan meledakkan sekolah sejak lama. Ini benar-benar pertama kalinya pagi yang begitu tenang berlalu. Saat ini, Tian Yongsan baru saja kembali dari kelas. Dia dengan senang hati menarik Ye Chong dan berkata, "Pergi, bawa kamu ke kafetaria kami untuk makan malam." Ye Chong mengangguk dan mengiyakan. Ngomong-ngomong, Ye Chong, aku melihat kelas 1 senior 3 sangat sepi pagi ini, dan sepertinya akan baik-baik saja di sore hari. Kata Tian Yongsan. Wei Huaqiang mencibir dan berkata, "Itu belum tentu benar, semakin pendiam mereka, semakin berbahaya mereka. Aku yakin mereka mencoba menahan langkah besar." Tian Yongsan mendengus, lalu berbalik untuk menyapa seorang wanita guru, "Saudari Niu, ayo pergi." Bersama ayo makan, Saudari Niu ini adalah seorang wanita parubaya berusia 40-an, dengan selera yang sangat intelektual, dan dia telah menjadi guru selama hampir 25 tahun. Dia memakai rok hitam sepanjang tahun. Karena salah satu kakinya cacat, kakinya bengkok secara alami, dan kakinya berbentuk O, yang sangat jelas. Untuk menutupi kekurangannya, dia memakai rok sepanjang tahun. Namun, sekolah tersebut telah mengetahui rahasianya sejak lama, dan banyak siswa yang sering menertawakan kakinya yang bengkok. Namun, Niu Chunfang ini adalah orang yang sangat baik, sangat ramah dan peduli terhadap Tian Yongsan. Jadi Tian Yongsan juga bersedia bersama Niu Chunfang. Niu Chunfang mengeluarkan kotak makan siang besi dari ranselnya, berdiri dengan terhuyung-huyung, mengikuti Tian Yongsan dan Ye Chong keluar dari kantor. Wei Huaqiang sangat kesal ketika melihat adegan ini. Niu Chunfang ini berinisiatif untuk bergaul dengan Ye Chong. Dia benar-benar tidak memperhatikan saya. Wakil direktur, dia sebenarnya membenci Tian Yongsan, tetapi dia melampiaskannya kemarahan di kepala On Niu Chunfang. Dia tidak berani membersihkan Tian Yongsan, tetapi tidak bisakah dia membersihkan Niu Chunfang? Wei Huaqiang telah memutuskan bahwa dia akan memberi Niu Chunfang sepatu kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk dipakai di masa depan. Di sisi lain, Ye Chong bertiga sedang berjalan menuju kantin sekolah. "Namamu Ye Chong, izinkan saya memberitahu Anda. Anda harus berhati-hati dengan siswa di kelas 1, kelas 3. Mereka sangat pendiam. Bahkan saya merasa aneh. Saya khawatir itu benar-benar seperti yang dikatakan Wei Huaqiang. Apa jenis gerakan besar yang mereka tahan?" Niu Chunfang mengingatkan Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Guru Niu, jangan khawatir. Nyatanya, kelas 1 tahun ketiga SMA tidak begitu menakutkan." "Leluhur?" Tian Yongsan bertanya. Ye Chong mengangguk, "Tentu saja, tunggu dan lihat saja." Tian Yongsan tampaknya tidak mempercayai kata-kata Ye Chong. "HMPH, sesumbar saja." Niu Chunfang berkata sambil tersenyum, "Hubungan kalian berdua tidak biasa, benar. Kalian berdua terlihat seperti pasangan." Wajah Tian Yongsan tiba-tiba memerah. "Oh, apa yang kamu bicarakan, Nona Niu? Aku mengabaikanmu." Setelah makan siang, sekolah melanjutkan dengan kelas sore dan rutinitas sehari-hari. Apa yang tidak diharapkan Wei Huaqiang dan Cao Xiong adalah masih belum ada pergerakan di kelas 1 tahun ketiga sepanjang sore. Ini sangat tidak biasa, Direktur Wei. Kelas 1 dari 3 senior tidak merencanakan acara besar, kan? Apakah sekolah akan dibom? Apakah kita akan berada dalam bahaya? Cao Xiong berkata dengan cemas. Wei Huaqiang juga terlihat kosong. Pada saat ini, Ye Chong masuk, dan dia melihat bahwa ada sedikit kegugupan di wajah Gao Xiong dan Wei Huaqiang. Ye Chong tersenyum. "Apa? Takut kalah?"
Wei Huaqiang mendengus dingin. Ini belum berakhir, bagaimana kamu tahu kita akan kalah? Cao Xiong, Ye Chong berkata kepada Cao Xiong. Tuan Gao, rambutmu sepertinya mulai menipis lagi. Hanya dengan satu kalimat, Cao Xiong kesal. Dia benci orang mengatakan bahwa dia berambut pendek. Kamu bocah, apa yang kamu bicarakan? Ye Chong tersenyum dan mengabaikan Cao Xiong. Level lawan seperti ini terlalu rendah, dan sangat membosankan untuk membuatnya marah dengan satu kalimat. Setelah itu, dia pergi makan malam dengan Tian Yongsan. Siswa kelas 3 SMA akan belajar mandiri pada malam hari, sehingga guru kelas 3 SMA ini tidak boleh libur kerja. Memanfaatkan waktu makan malam, Wei Huaqiang menyelinap ke kelas 1, 3 senior, dan memanggil salah satu siswa. Murid ini adalah anak laki-laki yang sebelumnya disebut Brother Gang, namanya Hu Gang, dan dia bisa dianggap sebagai orang yang paling membuat onar di kelas ketiga ini. Ketika Hu Gang melihat bahwa itu adalah Wei Huaqiang, dia tampak menghina dan berkata, "Bukankah ini Direktur Wei? Apa yang kamu inginkan dariku? Hu Gang, sepertinya kelasmu sangat sepi hari ini." Wei Huaqiang bertanya ragu-ragu, "Bukan urusanmu." Hu Gang berkata, Wei Huaqiang tersipu. Lagi pula, dia juga wakil direktur pengajaran sekolah dan guru Hu Gang. Hu Gang berani berbicara dengannya seperti ini. Bagaimana dia bisa setuju? Apakah itu dapat ditoleransi atau tidak tertahankan? Meski menolak untuk setuju, Wei Huaqiang tetap harus menanggungnya, karena ayah Hu Gang adalah seorang tokoh besar di lingkaran bisnis Luzhu. Wei Huaqiang tidak punya pilihan selain menyapanya dengan senyuman, dan bertanya kepada Hu Gang, "Hu Gang, apakah kamu melihat guru barumu hari ini? Apakah kamu tidak menyiapkan upacara penyambutan untuknya?" Tentu saja, Hu Gang tahu apa upacara penyambutan di mulut Wei Huaqiang adalah. Tentu mereka, hanya saja Ye Chong membubarkan upacara penyambutan satu persatu, dan membuat mereka sangat malu. Begitu masalah ini disebutkan, Hu Gang menjadi marah. Tanpa diduga, Wei Huaqiang, yang rabun, akan membawa pot mana yang tidak dia buka. Faktanya, niat Wei Huaqiang adalah membiarkan Hu Gang memimpin dalam menyebabkan masalah, sehingga dia dapat mengambil kesempatan untuk mengusir Ye Chong. Namun, Hu Gang hanya berpikir bahwa Wei Huaqiang datang untuk menertawakan mereka, bahwa mereka bahkan tidak dapat berurusan dengan guru baru. Brengsek! Wei Sia-sia, apakah kamu sakit? Bukan urusanmu apakah kita menyiapkan upacara penyambutan untuk guru atau tidak. Bagaimana kalau aku menyiapkan upacara penyambutan untukmu? Hu Gang mengutuk. Wei Huaqiang terkejut, dan buru-buru berkata, "Hu Gang, jangan katakan itu, aku hanya peduli padamu. Ini membuatku kesal, atau aku akan membunuhmu." Hu Gang kemudian berbalik dan kembali ke kelas. Wei Huaqiang menatap Hu Gang dengan garang, lalu pergi. Sampai akhir belajar mandiri malam hari, seluruh kelas 1 tahun ketiga benar-benar tidak membuat masalah hari itu. Saat ini, setelah jam 8 malam, semua guru kembali ke kantor, siap berangkat kerja jam 9. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Wei Huaqiang dan Cao Xiong, "Bagaimana? Sehari telah berlalu, haruskah kamu mengaku kalah sekarang?" Tidak berbicara, meski masih tersisa 5 menit, mereka menilai tidak ada peluang comeback di 5 menit terakhir. Banyak guru berkumpul untuk menonton kesenangan itu. Pada saat ini, Ye Chong mengambil kontrak taruhan dan menamparnya di atas meja. Wei Huaqiang, Gao Xiong, tertulis hitam putih, "Jika kalah, Anda harus pergi ke taman bermain dan berlari 10 putaran, bernyanyi, konkuer, sambil berlari. Apakah Anda ingin mengingkari hutang Anda?" Wei Huaqiang tidak berbicara dan tetap diam. Pada saat ini, Hao Shengxian juga masuk ke kantor penolakan. Siapa yang menolak? Setelah itu, Tian Yongsan dan Hao Shengxian berbicara tentang taruhan. Setelah Hao Shengxian mendengarnya, dia berkata dengan tidak senang, "Sebagai guru, kamu benar-benar berjudi dengan muridmu. Beraninya kamu melakukan hal yang membosankan." Wei Huaqiang, Cao Xiong dan yang lainnya tidak berani menjawab. Mereka yang menyaksikan kehebohan di sekitar mereka juga tutup mulut.
berpura-pura mendengarkan pelatihan dengan serius. Katakan saja, bukankah itu membosankan? Hao Sengxian bertanya. Itu benar, Direktur Hao, saya tahu saya salah. Apa yang kami lakukan memang salah. Semua orang berpikir bahwa Hao Sengxian ingin memberitahu semua orang dengan benar bahwa dia tidak bisa bertaruh dengan hal semacam ini di masa depan. Tapi Hao Sengxian melanjutkan, tentu saja apa yang Anda lakukan salah, saya ingin mengaku kalah. Apakah Anda masih laki-laki? Jika Anda mengingkari hutang Anda hari ini, Anda semua akan pergi ke departemen logistik untuk membersihkan toilet besok. Semuanya tidak bisa berkata-kata, namun, kalimat ini membuat Wei Huaqiang dan Cao Xiong ketakutan. Tidak, bagaimana kita bisa mengingkari hutang kita? Ayo keluar dan lari. Wei Huaqiang berkata dengan tergesa-gesa, lalu Cao Xiong berjalan keluar dari kantor dan berlari di taman bermain. Guru-guru lain di kantor biasanya muak dengan kesombongan dan intimidasi Wei Huaqiang dan Cao Xiong. Ye Chong membersihkan mereka begitu mereka datang, membuat semua orang sangat senang. Ye Chong, kamu sangat baik, benar, kamu sangat beruntung. Kelas 1 tahun ketiga sekolah menengah tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tapi kamu sangat jujur, oke. Anak muda, aku optimis tentangmu, Ye Chong memuji tanpa henti, dan Niu Chunfang bahkan mengacungkan jempol pada Ye Chong. Tian Yongsan juga berkata sambil tersenyum, Ye Chong, kali ini kamu memberi pelajaran pada Wei Huaqiang dan yang lainnya, itu benar-benar memuaskan. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukannya aku ingin memberi mereka pelajaran, tapi mereka sendiri. Bersikeras mengajakku bersama, ada yang harus dilakukan. Apalagi yang ada? Tian Yongsan bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, beri siswa saya hadiah selamat datang. Kemudian, dia berjalan keluar dari kantor. Ye Chong kembali ke kelas-kelas 1, senior 3. Murid-murid di kelas semua duduk bosan, menunggu bel berbunyi pada jam 9 sebelum mereka bisa kembali ke asrama. Tapi tanpa diduga, ketika sekolah hampir berakhir, Ye Chong berlari kembali. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Ye Chong di siang hari, dan mereka tidak berani menghadapi Ye Chong secara langsung lagi. Kalau tidak, hari ini tidak akan jujur. Melihat Ye Chong saat ini, saya tidak tahu apakah ada yang salah. Hu Gang dan beberapa anak laki-laki di baris terakhir saling memandang, dan mereka telah membuat rencana di dalam hati mereka. Jika Ye Chong berani menahan mereka untuk belajar, mereka akan bangkit dan melawan. Ini masalah besar untuk berjuang untuk tujuan yang sama. Tanpa diduga, Ye Chong berkata sambil tersenyum, kemasi bukumu dan pergi ke taman bermain bersamaku untuk menonton kesenangannya. Semua orang tercengang, tonton kesenangannya, apa yang kamu tonton? Meskipun semua orang penasaran, mereka tetap mengikuti kamu. Aku bergegas ke taman bermain. Tidak ada lampu di taman bermain, dan terlihat sangat redup di malam hari. Mereka hanya melihat dua orang berlari di taman bermain, menyanyikan lagu Ini Akan Menaklukkanmu. Semua orang cekikikan dan mencoba melihat siapa yang lucu, yang berlari dan bernyanyi di taman bermain pada malam hari ditaklukkan. Ye Chong menunjuk kedua orang yang berlari melingkar dan berkata, inilah yang melawanku. Terjadi saat seseorang mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi senter, lalu mengambil foto kedua orang tersebut. Sekilas, semua orang senang. Bukankah ini wakil dekan mereka Wei Huaqiang? Bukankah yang di sebelahnya adalah guru fisika Cao Xiong? Haha, sekelompok siswa langsung tertawa terbahak-bahak. Persetan, bukankah ini Tuan Wei dan Tuan Gao? Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu masih berlari? Hahaha, Wei Huaqiang dan Cao Xiong cukup malu. Tapi untungnya, taman bermain relatif gelap dan tidak ada yang melihat mereka. Mereka masih berpikir untuk menyelinap pergi dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Siapa tahu, sekelompok siswa tiba-tiba muncul, mereka langsung terkena senter kelompok siswa ini. Kali ini, aku kehilangan muka. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa kelompok siswa ini adalah nenek moyang generasi kedua dari kelas 1, 3 senior. Tidak apa-apa jika bertemu dengan siswa dari kelas lain. Setidaknya siswa lain tidak berani menertawakan mereka dengan lancang.
Tapi kelompok leluhur generasi kedua ini, akan aneh jika tidak mengejek mereka sampai mati. Baik Wei Huaqiang dan Gao Xiong menundukkan kepala karena malu dan berlari ke depan. Saat ini, mereka melihat Ye Chong berdiri di sana. Keduanya segera mengerti bahwa kelompok siswa ini dipanggil oleh Nima Ye. Hati Ye Chong ini terlalu kejam. Tidak cukup mempermalukan kami sendiri. Kamu harus membawa para siswa untuk mempermalukan kami bersama. Wei Huaqiang ingin naik dan membunuh Ye Chong saat ini. Ye Chong tersenyum dan berteriak, "Nyanyikan, mengapa kamu tidak bernyanyi? Jika kamu tidak bernyanyi, itu tidak dihitung." Kelompok siswa segera mengikuti, cepat. "Dan bernyanyi untukku, monyet yang sedang bermain tidak tahu malu dan malu." Tapi tidak mungkin, jika mereka tidak mau berjudi dan mengaku kalah. Hao Shengxian benar-benar bisa mengirim mereka untuk membersihkan toilet. Keduanya tidak punya pilihan selain bernyanyi dengan nakal, "Minumlah semua racunmu." Pada saat ini, tawa para siswa di kelas 1, kelas 3, menyebar ke seluruh taman bermain. Banyak siswa yang sedang belajar mandiri di kelas mendengar tawa dan menjulurkan kepala karena penasaran untuk melihat situasi di taman bermain. Saya tidak tahu siapa yang mengangkat kepalanya dan bertanya, "Hei, apa yang kamu tertawakan?" Tiba-tiba seseorang berteriak, "Direktur Wei dan Guru Gao sedang berlari di bawah." Mereka menyanyikan konkueret sambil berlari. "Turun dan lihatlah." Kampus sepi di malam hari, dan keduanya berteriak sangat keras sehingga seluruh gedung pengajaran bisa mendengarnya. Wei Huaqiang dan Gao Xiong ingin menemukan celah di tanah dan masuk. Dan tepat pada saat ini, bel sekolah berbunyi. Segera, sekelompok siswa berlari keluar dari gedung pengajaran. Bahkan jika tidak banyak orang yang melakukan latihan di antara kelas. Hampir semua siswa kelas 3 hadir, dan taman bermain menjadi ramai untuk beberapa saat. Para siswa menunjuk Wei Huaqiang dan Gao Xiong seolah-olah mereka sedang menonton drama dan tertawa. "Lihat Wei Huaqiang ini, yang biasanya terlihat seperti anjing, tapi sekarang dia sangat lucu, itu membunuhku." "Tuan Gao, kamu bernyanyi tidak selaras," ulangi. Tidak sampai mereka berdua selesai 10 lap kehabisan nafas sehingga penonton berangsur-angsur bubar. Diperkirakan dalam 1 atau 2 bulan ke depan, kedua orang ini akan menjadi bahan tertawaan para siswa. Lagi pula kehidupan sekolah yang normal masih sangat membosankan. Paru-paru keduanya akan meledak, tetapi rasa malu di wajah mereka bahkan lebih buruk lagi. Mereka ingin membunuh Ye Chong. Ye Chong ini benar-benar penuh kebencian. Bersambung.